Teman-teman saya ada Anasdia Lisaninda, Dodi Supriyanto, dan juga Syifa Khairunisa. Kita lanjut ke screen berikutnya. Hani, bisa tolong di next? Untuk kelompok bisa nggak untuk share screen? Soalnya lagi ada masalah dari laptop. Ya udah, oke. Udah kelihatan belum ya? Udah Nas. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada tentang Osgood-Schlatter disease, lalu ada osteogenesis imperfecta, lalu ada arthrogryposis multiplex congenital, lalu ada Legg-Calvé-Perthes disease. Selanjutnya. Nah, untuk penyakit yang pertama di sini ada Osgood-Schlatter disease. Bisa di next lagi. Nah, Osgood-Schlatter disease ini definisinya adalah kondisi umum sementara yang menyebabkan nyeri lutut pada anak-anak dan remaja, terutama mereka yang berolahraga dan memberikan tekanan berlebihan pada tendon patelanya. Untuk durasi dari penyakit ini, nyeri akibat penyakit Osgood-Schlatter ini bisa bersifat sementara bagi sebagian orang, tetapi kebanyakan orang mengalami gejala selama berbulan-bulan. Biasanya kondisi ini berlangsung 6 hingga 18 bulan. Bisa di next, Nas. Untuk epidemiologinya itu, gejala penyakit Osgood-Schlatter ini biasanya muncul selama masa pertumbuhan remaja. Pada anak perempuan, lonjakan pertumbuhan ini biasanya terjadi pada usia 10 sampai 16 tahun, dan pada anak laki-laki terjadi pada usia 11 sampai 18 tahun. Sehingga 20% atlet remaja mengalami penyakit Osgood-Schlatter. Masalahnya lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Nah, untuk etiologinya, anak-anak dan remaja memiliki zona pertumbuhan di kedua tulang paha dan tibia, dan apopsis atau tulang rawan atau bahan tulang rawan di tuberositas tibialisnya. Tulang rawan ini atau jaringan ikat fleksibel yang sering ditemukan di antara dua tulang ini seperti tulang, otot, dan tendon juga memiliki kapasitas tumbuh, tapi selama masa pertumbuhan remaja, tulang dan tulang rawan ini tumbuh jauh lebih cepat daripada otot dan tendon. Jadi di next aja dulu deh di patofisiologinya. Nah, untuk patofisiologisnya, tadi berdasarkan etiologi juga kan pada pertumbuhan remaja pada laki-laki dan perempuan ini kan kita ada pertumbuhan yang termasuk cepat atau signifikan. Nah, tetapi dalam pertumbuhan ini laju pertumbuhan dari tulang dan tulang rawan dengan seperti otot dan tendon ini tidak sama. Jadi lebih cepat tulang dan tulang rawan, sehingga ketika terjadi perkembangan yang cepat termasuk cepat ini, dia si otot dan juga tendonnya ini tuh menimbulkan gaya yang lebih kuat. Jadi seharusnya misalnya si otot atau si tendon ini meregang
sekian persen, nah ini dia harus lebih merenggang lagi karena si tulang dan tulang rawannya ini udah tumbuh, tetapi si otot dan tendonnya ini udah tumbuh juga, cuma laju kecepatannya ini lebih rendah, lebih lama gitu. Nah, karena hal tersebut kan menimbulkan gaya yang sangat kuat pada si tendon patellanya ini ke tuberositas tibialisnya, sehingga menyebabkan yang tadi saya bilang meningkatkan perenggangan tendon patellar lebih dari yang biasanya sehingga menyebabkan rasa nyeri. Nah, di sini juga dapat terjadi iritasi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan mikroavulsi atau fraktur avulsi pada tuberositas tibialisnya. Bisa di next. Nah, di sini peningkatan stres pada sambungan muskulotendinous ini dari tendon patella dan tuberositas tibialis ini dapat menyebabkan tendon sedikit menjauh dari tulang, jadi kayak agak sedikit sobek. Jadi sedikit robekan ini menyebabkan peningkatan rasa sakit dan pembekakan di lutut. Jadi di lutut bagian agak sebelah di bawahnya ini dia akan mengalami pembengkakan. Nah, kondisi ini diperparah dengan aktivitas yang membuat si tendon patella ini makin terkena beban tinggi seperti pada aktivitas jongkok, lompat, naik tangga, gitu. Bisa di next. Nah, gejala-gejala yang terjadi itu yang pertama terasa nyeri saat dipalpasi pada bagian tuberositas tibialisnya. Lalu nyeri pada tuberositas tibialisnya ini memburuk dengan aktivitas fisik atau olahraga. Lalu terdapat kemerahan dan rasa hangat di bawah tempurung lutut. Kemudian meningkatnya nyeri pada tuberositas tibialis saat melakukan aktivitas seperti jongkok, menaiki tangga, atau melompat. Lalu dalam beberapa kasus terjadi peningkatan tonjolan tulang di tuberositas tibialisnya. Nah, untuk langsung aja nggak apa-apa, Miss. Nah, untuk diagnosisnya ini yang pertama usia. Jadi usia di sini seperti yang tadi dijelaskan biasanya terjadi pada usia-usia remaja yang dimana pertumbuhannya sedang cepat-cepatnya gitu. Lalu gejala lutut yang tadi yang bisa kita lihat dari pada saat dipalpasi atau kita lihat ada benjolan, terus kemerahan. Lalu ada riwayat olahraga karena biasanya yang menderita penyakit ini para atlet-atlet remaja. Lalu palpasi untuk mencari rasa sakit, nyeri tekan, bengkak, dan kemerahan. Lalu ada pemeriksaan rentang gerak pinggul, ronsen lutut. Lalu ada pemindaian ultrasound dan magnetic resonance imaging atau MRI untuk mengevaluasi lebih lanjut tendon patellanya. Nah, untuk menata laksanaan fisioterapinya ini pertama bisa diberikan terapi latihan. Nah, untuk terapi latihan ini difungsikan untuk meningkatkan kelenturan dan memperkuat otot-otot di sekitarnya, di sekitar yang tadi tendon patellarnya itu kan kayak ada otot hamstring, iliotibial, dan juga gastrocnemius. Lalu latihan dilakukannya dengan intensitas rendah. Jadi seperti latihan isometrik dulu, baru kemudian bertahap ke intensitas yang tinggi. Lalu peregangan dimulai dengan peregangan statis, kemudian ke dinamis untuk mencegah nyerinya. Lalu durasi setidaknya 30 detik dengan 3 kali pengulangan. Setidaknya sekali sehari untuk meningkatkan rentang geraknya. Nah, yang kedua ini ada activity limitations. Tapi activity limitations ini bukan berarti benar-benar membatasi aktivitas fisik normal kita, tetapi di sini kita membatasi melakukan aktivitas atletiknya. Sedangkan kita tetap melanjutkan aktivitas fisik normal seperti biasa, tetapi hingga batas yang memungkinkan rasa sakitnya. Kemudian disarankan untuk melakukan olahraga renang,
dan menggunakan penyangga lutut atau bantalan infrapatellar selama aktivitas fisik untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, yang ketiga itu ada tapping. Nah, tapping ini dia menggunakan teknik patellar tendon unloading untuk meningkatkan rentang gerak fleksi lutut dan penurunan nyeri dengan aktivitas. Nah, di sini ada pencegahan dan pengobatannya. Yang pertama itu menggunakan sol penyerap goncangan pada sepatu olahraga. Lalu menggunakan bantal pemanas atau kompres hangat dan lembab selama 15 menit sebelum melakukan aktivitas olahraga. Lalu menggunakan kompres es selama 20 menit setelah aktivitas olahraga dan secara berkala di siang hari. Kenakan bantalan pelindung untuk melindungi ujung tulang kering. Tinggikan kaki dengan meletakkan bantal di bawah lutut saat bagian lututnya ini sudah mulai terasa sakit. Minum obat yang dijual bebas seperti ibuprofen untuk melawan rasa sakit dan peradangan. Jadi itu kayak obat penahan rasa nyeri. Lalu regangkan otot paha dan otot paha depan dan otot paha belakang 2 atau 3 kali sehari. Lalu melakukan latihan untuk memperketat otot paha dan membantu otot untuk menarik tendon secara lebih seragam, menyebarkan tekanan pada tendon. Jadi kayak melakukan peregangan ini biar si otot dan patellarnya ini tetap elastis, jadi nggak gampang untuk sobek. Jadi dia nggak gampang menimbulkan nyeri gitu. Ya, yang selanjutnya itu ada osteogenesis imperfecta. Ya, definisinya sendiri itu adalah kondisi yang ditandai dengan tulang rapuh, massa otot rendah, sendi dan ligamen longgar. Osteogenesis imperfecta adalah penyakit genetik yang dapat membuat tulang patah dengan mudah. Terkadang tulang patah dengan sendirinya tanpa penyebab. Nah, di osteogenesis imperfecta ini ada 4 tipe. Bisa dilanjut? Untuk epidemiologinya itu autosomal dominan yang muncul pada semua ras dan etnik. Insiden osteogenesis imperfecta yang terdeteksi 1:20.000 kelahiran, 20.000 kelahiran. Nah, untuk etiologinya sendiri itu defek struktural atau jumlah kolagen tipe 1 yang merupakan komponen matriks ekstraseluler dari tulang dan kulit. 10% kasus tidak dijumpai defek pada kol tipe 1 ini. Penyakit ini disebabkan karena kecacatan pada gen yang memproduksi kolagen tipe 1, protein yang digunakan untuk membentuk tulang. Gen yang cacat biasanya diturunkan. Pada beberapa kasus, mutasi atau perubahan genetik dapat menyebabkan hal ini. Untuk patofisiologinya sendiri yaitu serat kolagen tipe 1 terdapat pada tulang, organ kapsular, fasia kornea, sklera, meningis, dan epidermis mengalami mutasi yang tidak terkodekan, lalu penurunan pada produksi molekul kolagen tipe 1 atau defek kuantitatif yang memberikan manifestasi modifikasi dari kolagen. Nah, untuk gejalanya sendiri itu ada 4 tipe. Untuk tipe pertama yaitu patah tulang dengan mudah. Sebagian besar fraktur terjadi sebelum pubertas. Pada wanita dewasa terkadang mengalami fraktur setelah menopause. Biasanya dilacak melalui keluarga. Sklera berwarna biru atau biru abu-abu dan area bola mata biasanya berwarna putih. Mengalami masalah pada gigi, gangguan pendengaran yang terjadi pada usia 20 sampai 30 tahunan, bentuk segitiga ke wajah dan kelengkungan tulang belakang. Lalu pada tipe kedua yaitu bayi baru lahir dapat sangat terpengaruh. Biasanya hasil dari mutasi gen baru
perawakannya sangat kecil, paru-parunya tidak terbentuk. Di tipe ketiga, yaitu patah tulang saat lahir yang sering terjadi. X-ray dapat memperlihatkan penyembuhan patah tulang yang terjadi saat di dalam rahim, gangguan pendengaran dini yang parah, sendi yang longgar, dan perkembangan otot yang buruk di lengan dan kaki, tulang rusuk berbentuk tong. Di tipe keempat itu, patah tulang dengan mudah, dan sebagian besar terjadi sebelum pubertas. Sklera berwarna normal atau hampir normal. Gigi mungkin terlibat atau juga mungkin tidak, kelengkungan di tulang belakang. Lalu pada diagnosis sendiri itu, dokter dapat mendiagnosa tulang rapuh dengan menggunakan X-ray. Di X-ray sendiri ini membantu untuk melihat tulang yang patah pada saat ini dan sebelumnya. X-ray juga mempermudah untuk melihat kecacatan pada tulang. Tes laboratorium dapat digunakan untuk menganalisa struktur kolagen anak. Pada beberapa kasus, dokter juga akan melakukan biopsi kulit. Tes genetik dapat dilakukan untuk menilai sumber dari gen yang cacat. Ya udah sini, udah kan itu aku yang kirim, gimana sih? Kan aku ngirim juga ke ibu. Bisa di itu kan next, aku Nas. yang kirim. Nah, untuk penata laksanaan fisioterapinya, untuk fraktur, mencegah terjadinya deformitas pada tulang panjang dan skoliosis, serta meningkatkan luar fungsional karena osteogenesis. Lalu ada terapi bedah untuk perawatan fraktur dan koreksi deformitas. Fraktur akan dilakukan pemasangan spin atau cast. Koreksi deformitas pada tulang panjang membutuhkan prosedur osteotomi dan pemasangan rod intramedulari. Selanjutnya ada aktivitas. Nah, direhabilitasi fisik dimulai saat awal penderita sehingga penderita bisa mencapai tingkat fungsional yang lebih tinggi, yaitu berupa penguatan otot osteotonik, stabilisasi sendi, dan latihan aerobik. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada radiologi. Ditemukannya tanda berupa fraktur atau adanya penurunan densitas mineral tulang atau osteopenia atau osteoporosis. Dari USG prenatal, bone survey, bone mineral density bila terjadi standar yang normal untuk anak yang sesuai dengan usianya. Selanjutnya ada tes laboratorium. Nah, di pemeriksaan biokimia tulang itu ada kalsium, vitamin D, fosfat, alkali, fosfaste, dan magnesium. Selanjutnya, jika klinis meragukan dan pemeriksaan yang memungkinkan, kultur fibrolas dan analisis mutasi. Pencegahan dan pengobatannya. Yang pertama ada terapi fisik dan terapi tertentu untuk meningkatkan mobilitas anak dan kekuatan otot. Obat bifosfonat untuk menguatkan tulang pada anak, obat untuk mengurangi rasa sakit, terus ada olahraga, operasi untuk menempatkan batang di tulang, dan operasi rekonstruktif untuk memperbaiki kecacatan tulang. Selanjutnya itu konseling kesehatan mental dan membantu mengobati masalah dengan citra tubuh. Yang selanjutnya adalah penyakit arthrogryposis multiplex congenita. Untuk definisinya, arthrogryposis atau arthrogryposis multiplex congenita atau AMC adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan terdapatnya beberapa kontraktur kongenital. Kata arthrogryposis terdiri dari kata arthro atau sendi dan grip adalah melengkung. Secara harfiah berarti sendi yang menekuk atau fleksi, yang menyiratkan sendi berada dalam posisi menekuk yang menetap. Epidemiologinya, kejadian AMC ini relatif jarang, diperkirakan terjadi 1:3000 kelahiran. Namun, banyak jenis kontraktur kongenita spesifik pada daerah tubuh tertentu seperti clubfoot atau dislokasi pinggul. 6. Insidensi clubfoot berkisar 0,6/1000 pada populasi Asia dan 0,9/1000 kelahiran di Australia Barat. Anak laki-laki didapatkan lebih sering daripada anak perempuan dengan perbandingan 4:1.
Untuk etiologinya, penyebab utama AMC adalah akinesia janin. Artinya, bayi tidak bergerak di dalam rahim seperti biasanya. Saat awal kehamilan, gerak bayi dapat membentuk persendian, otot, dan tendon pada bayi berkembang. Jika bayi tidak banyak bergerak, bagian-bagian ini mungkin tidak dapat berkembang dengan baik. Dan jaringan ekstra dapat terbentuk pada persendian membuat gerakan akan lebih keras. Jadi, ada jaringan fibrosisnya di persendian serta ototnya. Jadi dia kayak ngeganjel di bagian di tempat dia bergerak. Tuh. Terus untuk patofisiologinya, AMC merupakan suatu kondisi yang menyerang sendi atau otot. Efek yang ditimbulkan adalah sendi yang kaku atau keabnormalan pada otot. Seseorang dengan AMC memiliki tangan, kaki, atau anggota badan lain yang tidak bisa ditekuk. Selama embriogenesis awal, perkembangan sendi hampir selalu normal. Untuk gejalanya yaitu otot-otot yang tipis, lemah atau atrofi, kaku atau hilang, sendi yang kaku karena jaringan ekstra, fibrosis atau ankilosis fibrosa, lalu ada perbedaan kulit di sekitar persendiannya seperti anyaman. Lalu artrogriposis adalah ciri dari kondisi lain yang lebih kompleks. Anak mungkin memiliki masalah lain dengan mereka seperti sistem saraf, otot, jantung, ginjal atau organ lain, serta perbedaan dalam bagaimana tungkai, tengkorak, atau wajah mereka terbentuk. Lalu untuk diagnosisnya ada sinar X untuk memeriksa tulang dan persendian, ultrasonografi untuk memeriksa SSP dan organ, lalu ada CT scan untuk memindai tulang, MRI untuk memindai SP dan otot, serta biopsi otot untuk memeriksa apakah serat otot mereka normal. Dan ada biopsi kulit atau tes darah untuk memeriksa kromosom mereka untuk hal-hal yang tidak normal, lalu ada EMG atau NCV yang mempelajari untuk mengetahui apakah ada masalah dengan sistem saraf atau otot mereka, adalah penyebabnya dan untuk mengetahui seberapa cepat sinyal bergerak di sepanjang saraf mereka. Lalu ada juga tes genetik. Selanjutnya ada diagnosis prenatal atau diagnosis sebelum kelahiran, dapat mendiagnosis AMC berdasarkan apa yang dilihat selama USG sebelum bayi lahir. Jadi bisa kita lihat di sini persendian dari tubuh bayi ini tuh melengkung di sini, di persendiannya. Itu karena akinesia tadi yang terjadi selama kehamilan. Lalu untuk menata laksana fisioterapi, itu ada proses terapi jumlah pengagipan saja atau pengagipan dengan pembedahan. Lalu ada hasil terapi, dievaluasi dengan derajat gerakan pasif pada dorsifleksi, heel varus valgus, dan forefoot inversi eversi pada kunjungan terakhir, lalu dibandingkan dengan functional rating system for clubfoot dan dibandingkan dengan idiopathic clubfoot pada kelompok umur yang sama, lalu diuji secara statistik. Lalu ada terapi fisik menggunakan peregangan dan latihan untuk meningkatkan jangkauan gerak dan kekuatan otot anak sehingga mereka dapat bergerak lebih baik. Selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan. Tujuan utamanya adalah untuk artrogriposis ini untuk membantu persendian anak bergerak secara normal. Terapi fisik dan terapi okupasi adalah perawatan utama untuk penyakit ini. Terapi okupasi mengajarkan keterampilan pada anak untuk merawat diri mereka sendiri, cara berpakaian, cara makan, jadi untuk aktif daily-nya gitu. Terus dan cara untuk bergerak seperti cara berdiri dari kursi dan cara menggunakan kruk. Splint dan gips adalah penyangga yang mengelilingi sendi untuk menahannya. Lalu jenis perawatan lain ada memerlukan seperti terapi bicara, terus ada tabung gastrostomi atau tracheostomi, serta ahli gizi. Lalu ada perawatan yang berkelanjutan, biasanya bayi, anak-anak, dan remaja masih dapat berkembang, sehingga mereka mungkin membutuhkan perawatan berbeda dari orang dewasa, seperti perawatan yang memperhitungkan pertumbuhan mereka. Maka dari itu tadi ada diperlukan dari ahli gizi, karena biasanya bayi atau anak-anak itu memerlukan nutrisi yang lebih dibanding orang-orang dengan tanpa gejala AMC tadi. Untuk pembedahan untuk artrogriposis itu, tim anak juga dapat merekomendasikan operasi. Dalam kebanyakan kasus, operasi dilakukan setelah seorang anak telah mengalami peningkatan lebih banyak dengan terapi fisik dan pekerjaan. Jenis operasi untuk AMC meliputi pembedahan untuk memotong ke dalam atau melalui tulang atau osteostomi untuk meningkatkan persendian. Ahli bedah dapat mempersingkat atau memperpanjang tulang atau mengubah posisinya. Yang kedua, pembedahan untuk memperpanjang atau melepaskan otot atau tendon yang mencegah persendian bergerak dan baik.
Dan yang terakhir ada operasi untuk memotong melalui kapsul sendi atau kapsulotomi jika kapsul membatasi pergerakan. Baiklah, selanjutnya itu Legg-Calvé-Perdes disease. Awas lah. Next. Nah, definisinya yaitu penyakit Legg-Calvé-Perdes ini adalah gangguan medis yang menyerang kepala tulang paha ketika penderita masih anak-anak. Kepala tulang paha yang berbentuk bola terletak di bagian atas tulang paha dan berada di dalam soket pada sendi pinggul yang menghubungkan tulang paha ke pinggul dan disebut dengan sendi peluru pada panggul. Next. Epidemiologinya yaitu biasanya terjadi antara usia 3 hingga 12 tahun dengan tingkat kejadian tertinggi pada usia 5 hingga 7 tahun. Penyakit ini menyerang 1 dari 1.200 anak di bawah usia 15 tahun. Penyakit Legg-Calvé-Perdes paling sering terjadi pada pasien pria dengan rasio pria terhadap wanita antara 4:1 dan 5:1. Ini bilateral pada 10% hingga 20% kasus yang terkena. Next. Awas, wah. Faktor resikonya 10% familial ataupun ada penundaan usia tulang sekitar 2 tahun. HIV hingga 5% pasien HIV memiliki nekrosis avaskular pada pinggul. Faktor Leiden dan koagulopati bawaan lainnya, trombofilia atau peningkatan pembekuan, porfibrinolisis atau penurunan kemampuan untuk melarutkan gumpalan, paparan asap rokok TOR sama dengan 5, status sosial ekonomi rendah, berat lahir kurang dari 2,5 kg pada anak laki-laki, perawakan pendek. Iya. Next. Berikut etiologinya. Penyakit Legg-Calvé-Perdes terjadi karena kurangnya asupan darah yang menuju kepala tulang paha. Sebagai akibatnya, tulang menjadi tidak stabil, mudah retak serta lambat dalam penyembuhan ketika cedera. Sampai saat ini, penyebab yang mendasari penurunan sementara pada aliran darah tersebut masih belum diketahui. Next. Meski demikian, beberapa faktor di bawah ini diduga dapat mempertinggi risiko penyakit Legg-Calvé-Perdes. Yang pertama, berjenis kelamin laki-laki, usia 4 hingga 8 tahun, pengaruh ras, yang terakhir faktor keturunan. Next. Patofisiologisnya mencakup 4 fase. Yang pertama nekrosis, yaitu gangguan suplai darah menyebabkan infark episis modal femoralis, terutama tulang kortikal subkondral. Selanjutnya, ini mengarah pada penghentian pertumbuhan inti tulang. Tulang infark, melunak dan mati. Yang kedua, fragmentasi. Tubuh menyerap kembali tulang yang mengalami infark dalam 2 hingga 4 tahun. Next. Yang ketiga, rosifikasi. Aktivitas osteoblast mengambil alih dan episis femoralis terbentuk kembali. Yang keempat, renovasi. Kepala femoralis baru mungkin membesar atau diratakan. Itu terbentuk kembali selama pertumbuhan. Mereka yang merespon pengobatan konservatif biasanya akan menunjukkan penyembuhan dalam 2 hingga 4 tahun. Next. Gejalanya yaitu yang pertama rasa nyeri ringan yang hilang dan timbul. Pinggul terasa kaku, sehingga gerakannya menjadi terbatas. Rasa sakit pada lutut, rentang gerak yang terbatas. Nyeri pada paha atau pangkal paha yang tak kunjung sembuh. Kaki menjadi tidak sama panjangnya. Kaki yang terkena penyakit ini menjadi lebih pendek. Kehilangan massa dan kekuatan otot pada paha bagian atas. Next.
Diagnosisnya, pemeriksaan fisik dapat membantu dalam memastikan rentang gerak pada pinggul dan paha. Namun, pemeriksaan lebih lanjut dibutuhkan untuk memastikan diagnosis penyakit Legg-Calvé-Perdes. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan adalah pemeriksaan pencitraan berupa pertama itu pemindaian tulang, yang kedua MRI, yang ketiga foto ronsen. Next. Penata laksanaan fisioterapi. Dalam studi yang membandingkan perawatan yang berbeda, fisioterapi diterapkan pada anak-anak dengan perjalanan penyakit ringan. Ciri-ciri pasiennya adalah yang pertama, anak-anak dengan nekrosis kepala femoralis kurang dari 50%. Yang kedua, anak-anak dengan lebih dari 50% nekrosis kepala femoralis di bawah 6 tahun, yang penutup kepala femornya baik lebih dari 80%. Yang ketiga itu ikan herring tipe A atau B. Yang keempat, Salter Thompson tipe A. Next. Untuk pasien dengan perjalanan ringan, fisioterapi dapat menghasilkan perbaikan dalam rentang gerak artikular, kekuatan otot, dan disfungsi artikular. Perawatan fisioterapi meliputi mobilisasi pasif untuk meregangkan otot pinggul yang terkena, latihan angkat kaki lurus untuk memperkuat otot-otot pinggul yang terlibat untuk refleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi otot-otot pinggul. Mereka mulai dengan latihan isometrik dan setelah 8 sesi, latihan isotonik. Pelatihan keseimbangan awalnya di medan yang stabil dan kemudian di medan yang tidak stabil. Next. Berikut pencegahan dan pengobatannya. Pengobatan penyakit Legg-Calvé-Perdes ini memiliki beberapa tujuan berikut. Yang pertama itu mempertahankan agar bagian kepala tulang paha tetap berada di tempat yang seharusnya. Memastikan agar pinggul tetap memiliki rentang gerak yang baik. Membantu tulang agar tumbuh kembali dengan bentuk yang lebih bulat, serta masih tetap cocok untuk masuk ke soket sendi pinggul. Next. Langkah-langkah yang umum dianjurkan oleh dokter meliputi beristirahat secara singkat untuk mengurangi rasa sakit yang berat, mengurangi beban yang diberikan pada kaki dengan cara membatasi aktivitas yang berlebihan, seperti berlari. Kemudian ada menjalani terapi fisik untuk membantu dalam menjaga kaki dan otot-otot pinggul supaya tetap kuat. Mengonsumsi obat anti-inflamasi non-steroid atau OINS, seperti ibuprofen, untuk mengurangi rasa kaku pada sendi. Menggunakan gips atau penyangga agar dapat membantu dalam menahan kepala tulang paha. Menggunakan kruk atau alat bantu kaki, bantu jalan. Tindak operasi mungkin saja diperlukan apabila pengobatan lain tidak memberikan hasil yang efektif. Pembedahan dalam penyakit ini dapat berupa pemanjangan otot besar dari pangkal paha, osteotomi untuk memperbaiki panggul dengan cara membentuk kembali panggul yang rusak. Next. Udah? Ya Pak, sekian presentasi dari kelompok 4. Ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Terima kasih. Nggak ada yang mau tanya? Atau saya ngasih tambahan dulu? Ya Pak, boleh Pak. Oke. Dari awal tadi yang pertama apa sih? Osgood ya? Osgood-Schlatter disease ya? Iya Pak. Osgood-Schlatter disease. Jadi kan apa namanya? Itu adalah kondisi ketika di mana namanya
tuberositas tibia tidak mampu mempertahankan gaya yang diberikan oleh oleh siapa namanya, quadriceps, ya kan, yang berhubungan langsung sama tendon patella, ya kan. Jadi tuberositas tibia itu adalah origo apa insersionya quadriceps? Ayo. Insersio, Pak. Origo apa insersio? Insersio, Pak. Masa yang tahu cuma satu? Ayo, yang lain gimana? Insersio, Bapak. Ya. Oke, saya tanyakan lagi. Origo itu apa, insersio apa coba? Origo adalah. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak, izin jawab, Pak. Iya, Bimo, gimana, Pak. Bimo? Mohon izin, Pak. Origo Kalau itu apa? origo itu adalah tendon yang terletak mendekati tubuh. Kalau yang insersio yang menjauhi tubuh, Pak. Bukan gitu. Jadi gini, origo itu adalah perlekatan otot yang relatif diam, stagnan, statis, gitu kan. Jadi otot itu kan perlekatannya ada dua. Pasti yang pertama kan syaratnya otot itu kan pasti melewatin sendi, ya kan. Dia ada origo sama insersio. Dia melekat kepada dua titik, ya kan. Nah, titik yang diam, relatif diam, itu namanya origo. Sedangkan untuk titik yang relatif bergerak, dia akan ada pergerakan, itu ya namanya insersio, itu ya. Nah, pada kondisi ini, pada kondisi osgood, nah dia ketika di situ tempat perlekatan insersio dia tidak bisa mempertahankan gaya yang telah diberikan oleh quadriceps, gitu kan. Misalkan dia posisinya dia melakukan olahraga berat seperti sepak bola yang tahu-tahu dia harus loncat, terus tahu-tahu turun dari loncatan, apa itu namanya, turun dari loncatan, mendarat dari loncatan tinggi, gitu kan. Bentar ya. Nah, dia nggak bisa mempertahankan. Akhirnya tuberositas tibia itu ada retakan-retakan ringan. Nah, sebenarnya bukan fraktur komplit, tetapi dia kayak istilahnya gimana tadi yang jelasin di patofisiologi? Siapa tadi yang jelasin? Saya, Pak. Iya, gimana? Saya itu siapa nih? Zaki, Pak. Gimana tadi? Iya. Tadi bagus kok. Ada slideshow-nya yang pas patofisiologi tadi bagus. Coba ditampilkan slideshow-nya. Yang ada gambarnya tadi. Yang ini ya, Pak? Coba. Yang ini. Lah, jangan aja. Nah, sip. Nah, jadi gaya yang diberikan oleh otot, gitu kan. Entah itu karena dia harus, biasanya sih karena posisi mendarat, gitu kan. Posisi mendarat pada seorang yang sering olahraga, dia memaksakan, gitu kan, di luar kemampuannya. Nah, peregangan otot itu sebenarnya dia akan menarik dari otot itu kan melekat pada perineum ya. Perineum apa?
Ada yang bisa jawab nggak? Perineum apa? Ayo. Ada yang bisa jawab perineum? Aduh, saya balikin lagi nih ke anatomi nih. Perineum apa? Lapisan terluar dari periosteum. Perineum atau periosteum? Saya salah jemput nih. Periosteum, Pak. Periosteum, Pak. Iya, periosteum. Saya salah jemput. Sorry. Maafkan, hilaf. Saya hilaf. Maafkan saya. Ya Allah. Perineum di mana, Pak? Iya, makanya saya juga salah. Kok ada yang aneh, makanya kalian belum ya. Ya. Maafkan saya, maafkan. Nah, kondisi dia menarik periosteum, dia terus menarik menarik tuberositas tibia, dia menyebabkan terjadinya ada regangan di sini. Mungkin ada sedikit yang saya katakan bisa terjadi kayak fraktur, tapi dia cuma garis, gitu kan. Nah, tidak sampai benar-benar fraktur komplit. Nah, di situ tubuh kita akan merespon dengan memperbaiki kondisi tersebut. Nah, makanya yang kosong itu akan diisi oleh osteoblast atau osteoklas. Gimana? Oke, ya udah lanjut deh. Nah, kondisi ini yang menyebabkan karena kondisinya celah itu yang selalu terisi dan mungkin dia lakukan cedera berulang, dia yang menyebabkan Osgood Schlatter disease itu menyebabkan terjadinya penonjolan pada seseorang, pada pemain itu kan, pada tuberositas tibia. Nah, biasanya ketika itu terus berulang, nanti dari segi kosmetik kita lihat akan terjadi seperti deformitas, di mana di situ tulang tuberositas tibianya lebih menonjol daripada sisi sebelahnya. Atau bahkan kalau kedua-duanya yang mengalami osteoarthritis disease, kedua-duanya mengalami penonjolan. Nah, oke. Itu yang tentang osteoarthritis disease. Selanjutnya, tadi materi kedua apa tadi? Osteogenesis imperfecta, Pak. Oke, osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta itu biasanya kita juga nyebutnya adalah sindroma tulang kaca, gitu kan. Nah, jadi kenapa bisa disebut itu? Karena tulangnya itu sangat rapuh, mudah patah, kayak kaca. Jatuh dikit pecah, gitu kan. Nah, ada yang nyebutnya seperti itu. Kalau kalian pernah lihat SpongeBob, ada tuh kan yang di filmnya ada yang ketok tirik, kropiak gitu kan. Satu episode SpongeBob kayaknya ada deh yang, kalau nggak salah waktu jualan apa namanya, coklat. Nah, terus nah, kondisi ini terjadi karena adanya kelainan genetik, kan? Di mana di situ dia kekurangan kolagen tipe 1. Nah, fungsinya apa sih? Ada yang bisa jawab? Yang presentasi nih harus bisa jawab nih. Masa nggak tahu apa yang dipresentasi? Kolagen tipe 1. Siapa tadi yang presentasi ini? Ya, Pak, saya yang presentasi, Pak. Iya, coba. Apa? Kalau untuk kolagen tipe 1 itu sendiri, fungsinya itu membantu memberi elastis pada kulit. Dan tulang juga, membentuk pembuluh darah jaringan. Ya. Jadi, kondisinya,
kolagen tipe 1, dia kondisinya di sini dia mengalami abnormalisasi. Dia relatif kurang sedikit dan dia abnormal. Dia ada mutasi pada kolagen tipe 1. Kolagen tipe 1 sendiri dia fungsinya untuk salah satunya untuk membentuk tulang, tendon, ligamen gitu kan. Nah, ketika kolagen tipe 1 itu kurang apa namanya? Jadi gimana ya? Jadinya saya gambarinnya kayak istilahnya kayak kita mau bentuk tembok tapi semennya kurang gitu kan. Pasir-pasirnya ada tapi serat yang untuk menyatukan yang membuatnya dia lebih fleksibel gitu kan. Itu kurang. Jadi dia lebih jadi rapuh. Nah, di situ kalau kalian tahu tadi disebutin osteogenesis. Nah, osteogenesis imperfecta itu ada 4 tipe, ya kan? Iya, Pak. Apa aja? Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, ya kan? Itu. Nah, perbedaannya apa sih? Gitu kan? Mana yang paling berat? Ada yang bisa jawab? Mana yang paling berat? Oh, nggak ada yang jawab ini? Saya Untuk ngomong yang sendiri paling, nih lama-lama. Pak, izin menjawab, Pak. Untuk yang paling berat itu pada tipe 4 karena terjadinya itu pada dia kan patah tulang tuh. Patah tulang itu sebelum pubertas, Pak. Jadi lebih bahaya. Ya, oke. Ada yang punya pendapat lain? Coba teman-temannya ada yang dengerin nggak? Jangan yang saya coba pengen tahu yang teman-teman yang tadi dengerin presentasi nih. Jangan-jangan cuma login login Zoom, pasang muka, habis itu mereka presentasi, offin kamera, kalian main game gitu kan? Bisa jadi. Oke, coba yang lain bisa jawab nggak? Maaf, Pak, saya bisa nambahin kali, Pak. Boleh, silakan. Kalau menurut saya, dilihat dari gejalanya sih, untuk tipe 2 kayaknya lebih berat karena di situ paru-parunya kan nggak berbentuk sempurna kan. Maka padahal kan kita tahu kalau paru-paru tuh sangat penting kalau kita bisa hidup tuh kan karena ada paru-paru juga. Jadi kalau misalnya bentuknya nggak sempurna, nggak bisa berfungsi dengan fisiologis, jadinya lebih rentan gitu, Pak. Yo. Anas tadi ikut presentasi nggak? Iya, Pak. Yang nggak presentasi? Silakan. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Atau perlu saya panggil satu orang untuk jawab? Oke. Karena hari ini tanggal 14, absen 14 siapa? Ayo. Absen 14. Halo. Halo. Ini saya DC atau gimana ya? Absen 14 siapa? Dian, Pak. Tapi Siapa? Dian, tapi lagi ini lockout, Pak. Keluar Dia. mulu. Dian. Oh, Dian. Oke.
Kalau gitu tambah 9. Siapa? Berarti absen 2, 3. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Hani, Pak. Hani. Yaudah, Hani gimana jawab? Jangan Hani, jangan Hani. Hani udah sering minta ya. Yaudah, tambah lagi. Jadi sekarang hari absen 40 deh. Siapa absen 40? Sebentar ya, saya ada telepon.
Pali jawab. Oke, sorry ya, tadi ada telepon mendadak. Kita lanjut. Gimana? Tadi absen berapa tadi? 40, siapa absen 40? Halo? Rosa lagi nggak bisa, internetnya lagi ada gangguan, Pak. Bentar. Ternyata suara saya hilang. Bentar. Tuh, ya, lanjut. Absen 40 siapa? Rosa, Pak. Rosa, Rosa Pak. lagi ada gangguan. Siapa? Rosa, Pak. Tapi jaringannya lagi susah gitu, Pak. Waduh, udah siapa yang bisa jawab? Buru deh. Tadi siapa? Yang presentasi tadi siapa yang jawab pertama tadi? Saya, Pak. Siapa tuh? Viva ya? Iya, Pak. Jawabnya tadi apa, Viva? Tadi kan saya jawabnya pada tipe keempat ya, Pak. Tapi masih kurang yakin juga sih, Pak. Karena di tipe ketiga ini juga sama parahnya, Pak. Bahkan lebih parah. Karena di ketiga ini dia ada gangguan pendengaran dari sejak dini. Coba sekarang dibuka tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Coba. Ya. Anda bisa share screen. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Tadi setelah siapa tadi yang jawab juga tadi setelah Siva tadi? Anas, Pak. Siapa? Anas, Pak. Anas jawab apa tadi? Saya tadi, menurut saya tipe 2, Pak. Oke. Jadi lebih tepat itu jawabannya Anas. Ya. Itu rata-rata meninggal setelah lahir. Paling lama secara teoritis dia bisa hidup dalam jangka waktu paling lama itu 1 tahun kehidupan. Tipe 2. Gitu ya. Di situ kan kalian bisa baca kenapa gitu kan. Paru-parunya saja tidak terbentuk secara sempurna. Perawakannya sangat kecil gitu kan. Itu yang paling berat adalah di situ yang terakhir tadi. Paru-parunya tidak terbentuk secara sempurna. Nah, itu yang menyebabkan ketika seorang lahir dengan osteogenesis imperfecta dengan tipe 2, dia biasanya mati atau meninggal dalam rentang 1 tahun kehidupan. Nah, selanjutnya, gitu kan? Tadi setelah materi itu apa aja? Apa lagi? Ada AMJ, Pak, atau atroglyposis. Atroglyposis multiple congenital ya? Iya, Pak. Oke. Nah, atroglyposis congenital, atroglyposis multiple congenital. Nah, dia adalah kondisi di mana di situ tulang, terus sendi dari lahir dia sudah ada deformitas, gitu kan. Entah udah udah ototnya udah banyak yang kontraktur, terus sendinya udah dislokasi, gitu kan. Nah, kondisi ini biasanya sudah dari pertama kali dia lahir. Nah, kondisi ini, bagaimana sih seorang fisioterapi menanggapi kondisi ini? Biasanya kita hanya bisa mengejar fungsionalnya. Kita memaksimalkan apa yang dia punya. Yang penting dia bisa berjalan, ataukah berjalannya mungkin kan dengan berjalan baik, misalkan target kita kan sebenarnya dia bisa berjalan normal atau beraktivitas secara normal. Tetapi
Jika itu tidak bisa, kita kejar maksimalnya dia gitu kan. Kalau misalkan target kita adalah jalan normal. Nah, kalau nggak bisa, kita turunkan. Jalan dia bisa berjalan dengan krek gitu misalkan. Bahkan kalau misalnya nggak bisa berjalan dengan kruk, dengan kursi roda, kita turunkan lagi. Nah, target kita adalah bagaimana maksimalkan fungsional dari pasien. Semandiri mungkin pasien bisa hidup semandiri mungkin ke depannya. Nggak terlalu banyak yang perlu diketahui. Terus nanti itu akan dipelajari lagi nanti kalian di mata kuliah FT Pediatri. Lebih banyak di situ. Nah, selanjutnya adalah tentang gimana Tin? Lack of patterns. Pets. Bacanya gimana? Lack of pets. Lah, saya kurang pintar bahasa Inggris sama bahasa asing ya. Jadi, ya itulah. Yang penting kalian tahu apa yang saya maksud. Jadi, kondisi ini adalah kondisi di mana kaput femur dia kekurangan nutrisi, ya. Di mana di situ bisa terjadi karena adanya hipovaskularisasi atau kekurangan suplai darah yang menuju kaput femur, gitu kan. Nah, tadi udah dijelaskan juga prosesnya dari yang kurangnya adanya nekrosis dari jaringan tulang, gitu kan. Nah, itu karena adanya kurangnya suplai, gitu kan. Nah, selanjutnya neck of femur ketika dia kurangnya nutrisi di situ menyebabkan leher femur itu dia mengalami kaput femur leher dari kaput femur itu mengalami rapuhan dan dia mudah patah gitu kan. Dan bahkan ketika dalam perkembangan ketika patah dia diabsorb gitu kan. Jadinya kaput femurnya benar-benar hilang. Mungkin pertanyaannya jadinya seperti ini. Mungkin apakah tidak terlihat kondisinya? Nah, kebetulan otot-otot di sekitar hip itu adalah otot yang sangat kuat. Rata-rata adalah otot sangat kuat. Sehingga bahkan terjadinya fraktur kolum femur atau leher femur, kolum femur, itu pun tidak menyebabkan impact yang terlalu berarti. Maksudnya impact yang terlalu berarti tidak mengubah bentuknya. Jadi kelihatannya masih normal-normal aja gitu. Karena supportnya dari otot itu sangat tinggi. Iya, Pak. Ada salah satu yang Nah, terjadinya fraktur ini, lanjut ya. Suara saya sudah terdengar? Ya, terjadinya fraktur ini pada kondisinya, nggak semuanya misalkan memang apabila nggak dioperasi gimana ya, memang di situ ada beberapa kondisi di mana di situ pasien masih bisa beraktivitas secara normal karena memang support dari otot-otot di sekitar hip itu sangat besar. Jadi dia mempertahankan posisinya tetap berada di situ. Gitu kan. Jadinya sendi semu, gitu kan. Nah, tetapi kondisi ini apabila dilanjutkan terus-menerus akan menyebabkan masalah lain. Nah, maka dari itu kemungkinan ketika memang sudah fraktur kolom femur di situ karena memang di situ memang sangat susah untuk penyambungannya. Rata-rata akan diganti dengan kaput femurnya akan diganti dengan prostesis atau alat ganti. Jadi gantilah kaput femur dengan metal. Nah, penata laksanaannya bagaimana ke depannya setelah operasi nanti penata laksanaan post-op. Nanti akan dipelajari lagi di fisioterapi muskuloskeletal.
Itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ayu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan. Oke. Jumlah kalian berapa, ada berapa orang? 48, Pak. Hah? 48, Pak. Siapa yang nggak hadir? Sebenarnya Mute Hani. Ya, Bu. Bu, surat tugasnya gimana, Bu? Besok ya? Iya. Oh iya, iya, iya. Oke, Bu. Ya, Bu. Gimana? ada Siapa yang nggak keluar, masuk? ada yang sebenarnya masuk, Pak, cuma ada yang keluar masuk gitu di roomnya. Jaringan, masalah gitu. jaringan, Pak. Oke. Ya udah, silakan di absen aja. Saya nanti ya, ini tolong laporkan ke saya siapa yang nggak masuk, benar-benar nggak masuk pada hari ini. Baik, Pak. Gitu ya. Pak, Oke. izin bertanya, Pak. Di hari Jumat kan kita ada matkul ya, Pak, jam pagi. Tetapi untuk neuroscience ada mau ganti jam, Pak. Jadi kita diganti siang jam 2, jam setengah 3 gitu, Pak. Boleh nggak, Pak? Mata kuliahnya neuroscience siapa yang ngajar? Dr. Jovi. Dr. Jovi, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Baik, Pak. Saya yang ngalah kalau Makasih, Dr. Pak. Jovi. Oke. Ya. Makasih, Pak. Udah? Ya. Jumat ya? Besok saya yang masuk, Jumat juga. Iya, Pak. Oke. Sip. Ya udah ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk semuanya tetap di rumah aja, nggak usah jalan-jalan, jangan ke kampus dulu. Ya kan? Sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa absen. Absennya sesuai RPS ya. Jangan lupa ya, biar nggak jadi masalah nanti. Oke? Iya, Pak. Daripada ngulang absen lagi. Jadwal UTS kapan sih, Hani? Bentar, Pak. Akhir bulan, Pak. Tanggal 2 minggu lagi, 28. Pak. Iya, Pak. 2 minggu lagi. UTS ini ya, UTS praktek ya. Ikutnya pokoknya UTS praktek. Kita jadi satu di praktek aja UTS. Baik, Pak. Kalau praktek nggak pakai UTS, tapi tetap nanti ujiannya pas ujiannya kan jadi satu nanti, ya. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Masih banyak, Pak. Apa ini matkul jam berapa, guys? Jam 5. Jam 5 ya, sama Pak Kir. Dia udah okein. Oke. Sampai setengah 9, Nas. Yoi. Gak apa-apa. Daripada weekend. Pop. Ups. Siapa yang weekend siapa? Itu ada itu yang nyumpahin weekend. Gak tau dah. Doain aja Pak Ari nggak weekend. Amin. Jangan sampai napa ya Allah. Apa. Kesian kan Marmak, Beribe kan. Gue juga, lu gak kasihan sama gue. Kan gue beribadah juga hari Minggu. Lu gereja, Amin. Mak? Emang ibadah lalu kayak gimana sih menurut lo? Lu sekolah minggu kan? Apa yang ngomong sekolah? Udah nih, nggak ada yang mau keluar. Keluarlah.